Halo Sobat Corong ID. China kembali berulah di perairan termasuk perairan Laut China Selatan yang kini semakin memanas. Genderang konflik di wilayah perairan Asia Tenggara, mau tak mau membuat negara-negara ASEAN harus membagi fokusnya di tengah serangan pandemi. Bagaimana tidak, mereka bergerak untuk merebut banyak wilayah dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan mereka. Sekitar 18 negara tengah berkonflik dengan China, termasuk Indonesia mengenai perbatasan wilayahnya. Bisa kita lihat sekarang, hampir sebagian besar negara-negara di ASEAN bersengketa perairan dengan China. Ketegangan yang semakin meningkat membuat negara adidaya juga turut bergerak. Namun yang mengejutkan, tak disangka ternyata Indonesia telah mengambil langkah lebih jauh dari negara ASEAN lainnya. Sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, negara kita juga bersengketa dengan China atas dasar kebijakan aneh dari negara tersebut, yang dinamakan 9 garis putus-putus. Tercatat Indonesia dan China telah mengalami beberapa konflik di perairan yang disebut memiliki sumber cadangan minyak dan gas senilai 2,5 triliun US dollar, menurut data dari Departemen Luar Negeri AS yang dihimpun The Sydney Morning Herald. Sebenarnya ada banyak faktor yang melatar belakangi konflik tersebut. Misalnya saja, pada Maret tahun 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan China terjadi lantaran masuknya kapal ikan ilegal asal China ke perairan Natuna, yang otomatis langsung dieksekusi dengan menangkap kapal tersebut. Namun, proses penangkapan tidak berjalan mulus, lantaran adanya campur tangan dari kapal Coast Guard China yang menghambat proses tersebut. Hingga pada akhirnya konflik ini harus berakhir dalam pertemuan Menlu RI dengan Sun Weide, yakni kuasa usaha sementara China di Indonesia, untuk membicarakan jalan tengahnya harus bagaimana. Hingga sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard China di perairan Natuna sudah selesai. Beranjak di tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta NKRI yang baru, di mana nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Bukan tanpa sebab sob, karena langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik kita. Meskipun telah ditetapkan sebagai Natuna Utara, China masih saja hilir mudik masuk ke perairan kita, entah kapal penangkap ikannya ataupun Coast Guard China. Nyatanya negara itu bandelnya luar biasa ya bos, enggak ada obat dah. Apalagi kini Tiongkok semakin berani mengembangkan sejumlah program militer rahasianya, demi bisa menguasai Natuna Utara. Bahkan, program militer rahasia tersebut pernah sampai menyasar di wilayah Indonesia. Benda tersebut adalah drone bawah air yang mampu mengidentifikasi, melacak, dan menyerang kapal selam musuh tanpa campur tangan manusia. Kabar ini diperkuat dengan adanya informasi yang dirilis oleh South China Morning Post, bahwa Beijing baru-baru ini telah mendeklarasikan laporan tentang pengembangan kapal selam drone, sebuah proyek yang telah dimulai pada tahun 2010. Kendaraan bawah laut tak berawak tersebut diyakini mampu mengumpulkan data penting secara efektif dan mengirimkannya ke titik yang ditentukan, sehingga bisa dapat digunakan untuk pengoperasian kapal selam yang efektif. Nah, Tiongkok yang makin nekat ini, tentu saja membuat Indonesia harus bersikap waspada dengan program militer rahasia Beijing. Walaupun memang, China bukan lawan yang sebanding dengan Indonesia, tapi apa salahnya jika kita terus perketat armada kita di sana, dengan mendatangkan alutsista yang baru, canggih dan modern demi menjaga wilayah kita dari arogansi Tiongkok. Nah, jadi bagaimana menurutmu terkait video hari ini? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian dulu dari admin, terima kasih.